Assalamualaikum teman-teman. Cerita ini bukan sekadar kisah rumah tangga biasa. Ini tentang seorang perempuan yang dicintai saat miskin, tapi dibuang saat suaminya naik jabatan. Namun si pria tidak tahu bahwa perempuan sederhana yang ia remehkan ternyata. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar. Kamu pernah diremehkan oleh siapa? Dan buat yang udah like dan subscribe, aku doain semoga hidupmu selalu dipenuhi rezeki halal, berkah, dan kesehatan yang tidak putus-putus. Amin. Mari dengar ceritanya. Langit sore itu berwarna jingga keemasan, menyelinap masuk melalui jendela besar rumah sederhana di pinggiran kota. Aku, Nadira Ayuning Tias, berdiri di dapur kecil, memotong bawang dengan pisau tua yang mulai tumpul. Aroma sup ayam yang mendidih di atas kompor memenuhi ruangan, bercampur dengan bau kayu dari perabotan lawas yang kami rawat sejak awal pernikahan. Inilah istana kecil yang kubangun bersama Fahri Mahendra, suamiku. Nama yang dulu membuat jantungku bergetar, tapi akhir-akhir ini, entah kenapa getaran itu terasa seperti beban. Bukan lagi kupu-kupu di perutku, tapi lebih seperti batu yang mengganjal napas. 4 tahun lalu, kami menikah sederhana di sebuah masjid kecil, hanya dihadiri keluarga inti dan beberapa sahabat dekat. Saat itu, Fahri hanyalah karyawan biasa di PT Arta Jaya, sebuah perusahaan besar tempat ayahku dulu meniti karir dari bawah. Dengan gaji pas-pasan, tapi penuh ambisi, Fahri adalah pria yang kucintai karena kerja keras dan keteguhannya. Namun lambat laun, sisi lain dari dirinya mulai muncul. Sisi yang merasa pantas mendapatkan lebih. Sisi yang menganggap kesederhanaan sebagai kekurangan, bukan pilihan. Sore itu, seperti biasa, aku mengenakan rok panjang coklat dan blus putih yang warnanya mulai pudar. Rambutku kurai biasa, tanpa makeup, tanpa perhiasan mencolok. Sementara Fahri, kini mulai membicarakan wanita-wanita lain dari kantornya. Tentang betapa modis dan cerdasnya mereka. Tentang bagaimana mereka cocok menjadi pasangan direktur masa depan. Yang tak pernah ia tahu, aku, Nadira Ayuning Tias, adalah pewaris tunggal dari PT Arta Jaya. Ayahku, almarhum Pak Bagus Ayuning Tias, membangun perusahaan itu dari nol, dan sebelum beliau wafat, beliau menitipkan segalanya padaku. Tapi aku memilih hidup sederhana. Menyamar. Karena aku ingin tahu, apakah cinta Fahri padaku tulus, atau hanya demi harta? Sayang, makan malam udah siap, teriakku dari dapur. Tak ada jawaban. Aku menghela napas, meletakkan sendok kayu, dan melangkah ke ruang tamu. Di sana, Fahri duduk dengan jas kantornya yang masih rapi, mata terpaku pada layar ponsel. Tak menoleh, tak menyapa. Udah aku tunggu di meja makan. Ya, kataku, lalu berbalik lagi ke dapur. Dalam hati, aku bertanya, sejak kapan Fahri jadi begini? Dulu, ia pulang membawa cerita lucu dari kantor. Sekarang, hanya tentang promosi dan jabatan. Tentang ingin jadi direktur. Tentang ingin dihormati dan punya power. Tapi, untuk masa depan siapa? Beberapa menit kemudian, Fahri muncul di meja makan. Ia duduk, meletakkan ponselnya di samping piring, tapi pandangannya tetap curi-curi ke sana. Kerjaan gimana hari ini? Tanyaku mencoba memulai percakapan. Capek. Tapi aku yakin bentar lagi naik jabatan. Pak Rahmat bilang aku punya potensi. Aku bakal jadi direktur. Rumah gede, mobil mewah. Kita gak bisa terus hidup kayak gini, Nat. Ada nada meremehkan di suaranya. Dan itu menusukku dalam. Aku menunduk, mengaduk sup di mangkuku. Ia melanjutkan, kamu tuh ya, sederhana banget. Tapi aku gak mau stuck di hidup begini. Aku mengangguk pelan. Apapun yang kamu capai, aku tetap dukung. Enak sih supnya, tapi kayaknya kurang garam, katanya, menyendok lagi. Aku tersenyum tipis, menyembunyikan luka kecil itu. Malam itu, saat ia tertidur di sofa, aku mencuci piring sendirian. Pikiran melayang ke masa lalu. Ke hari-hari saat Fahri memandangku dengan cinta,
bukan perhitungan. Lalu ponselku bergetar. Pesan dari Bu Sekar Larasati, sahabat ayahku. Nadira, kapan kamu mau ke kantor? Perusahaan butuh kamu. Jangan lama-lama sembunyi. Aku menatap pesan itu lama. Jari-jariku ragu. Tapi di sudut hatiku, aku tahu. Badai akan datang. Dan saat itu tiba, Fahri akan tahu siapa aku sebenarnya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik. Udara masih lembab. Embun menempel di kaca jendela dapur. Aku menyalakan kompor dengan hati-hati, memasukkan telur ke dalam panci untuk sarapan Fahri. Meski hatiku remuk, aku tetap melakukan tugasku sebagai istri. Bukan karena takut kehilangan dia, tapi karena inilah diriku. Aku bukan wanita yang akan berubah karena perlakuan orang lain. Tapi yang terjadi pagi itu benar-benar mengubah segalanya. Aku menoleh ke arah kamar, tapi ranjang di sisi Fahri sudah rapi. Selimutnya dilipat, dan bantalnya tidak tampak terpakai semalam. Aku mengerutkan dahi. Biasanya, Fahri akan mengeluh soal bangun pagi. Tapi sekarang, dia bahkan sudah hilang sebelum aku membuka mata. Aku melangkah ke ruang tamu. Dan di sana dia, Fahri Mahendra, berdiri di depan cermin kecil di dinding. Jas hitam yang ia kenakan tampak baru, dasi rapi, sepatu mengilap, dan aroma parfum asing memenuhi ruangan. Bukan parfum yang pernah ia pakai sebelumnya. Bukan wangi yang aku kenal. "Ray, kamu mau kemana pagi-pagi begini?" tanyaku pelan, menyapa dengan lengan masih menggenggam handuk dapur. Fahri menoleh, dan senyum itu, senyum penuh percaya diri, hampir seperti sombong. "Hari ini besar, Nat. Aku dipanggil ke kantor pusat. Mungkin soal promosi yang aku ceritain kemarin. Pak Rahmat bilang semua direksi bakal hadir." Aku mengangguk kecil, mencoba tersenyum. "Bagus. Aku doakan lancar ya." Ia hanya menyambar tas kerja dan melangkah cepat ke pintu. "Ya doain aja. Aku buru-buru. Nggak sempat sarapan. Nggak usah ikut ke kantor. Aku nggak mau telat. Ini kesempatan besar. Aku nggak boleh nyanyain." Lalu suara pintu menutup. Dan hanya keheningan yang tertinggal di ruang tamu kecil kami. Aku berdiri lama di sana. Di antara kursi rotan yang sudah aus dan taplak meja bermotif bunga yang pernah kami beli bersama. Fahri pantas dapat promosi. Itu aku tahu. Dia memang pekerja keras. Tapi yang tak pernah dia tahu, promosi itu datang bukan hanya dari kerja kerasnya. Beberapa bulan lalu, secara diam-diam aku meminta Bu Sekar Larasati, anggota Dewan Direksi sekaligus sahabat ayahku, untuk memperhatikan Fahri. Bukan untuk memberinya jalan mulus, tapi untuk menguji, apakah jabatan mengubahnya atau justru membongkar siapa dia sebenarnya. Hari itu berlalu lambat. Aku menyibukkan diri dengan menyapu, mencuci, menyetrika. Tapi pikiranku melayang ke arah Fahri. Apakah ia akan semakin tinggi kepala jika benar-benar diangkat jadi direktur? Atau, akankah ia kembali pulang membawa cerita lucu seperti dulu? Malam pun tiba. Pintu terbuka, dan Fahri masuk dengan senyum lebar. Wajahnya bersinar seperti anak kecil yang baru mendapat hadiah. Ia melempar tas ke sofa, lalu berkata lantang, "Nat, aku naik jabatan. Aku resmi jadi direktur divisi pemasaran." Aku menoleh dari meja makan, tak mampu menyembunyikan senyumku. "Beneran, Fahri? Alhamdulillah, aku seneng banget." Tapi senyumku perlahan memudar saat ia menambahkan, bentar Nat, jas ini baru. Nanti kotor." Ia membuka jasnya dan meletakkannya rapi di sandaran kursi, lalu duduk santai, bersila, penuh percaya diri. Aku masuk ruang rapat. Semua direksi dengerin aku. Pak Rahmat sampai bilang aku cocok jadi wajah baru PT Arta Jaya. Gajiku naik lipat 2. Nat, belum tunjangan, mobil dinas, semuanya. Aku hanya bisa mengangguk mendengarkan. Hebat, Fahri. Aku bangga. Tapi ya, lanjutnya,
sambil meneguk air. Aku gak mau jadi Fahri yang biasa. Aku mau besar. Aku mau semua orang lihat aku sebagai seseorang. Kamu ngerti kan? Aku tersenyum tipis. Aku nikah sama Fahri yang dulu, yang biasa aja. Dan aku bangga. Dia menoleh cepat. Alisnya terangkat. Apa kamu bilang barusan? Aku belum sempat menjawab saat ia memotong. Besok aku ada dinner sama tim kantor. Buat rayain promosi. Jadi aku pulang agak malam ya. Aku mengangguk lagi. Dan sekali lagi, aku harus duduk sendirian di meja makan. Sup yang tadi aku siapkan tak disentuhnya. Fahri memilih makan di luar. Bersama orang-orang penting. Di sudut hati, aku tahu, garis pemisah itu sudah digambar. Dan aku sedang bersiap untuk menghapusnya dengan tangan dingin. Sejak malam itu, Fahri Mahendra pulang semakin larut. Wajahnya selalu penuh semangat saat menceritakan pertemuan-pertemuan penting dengan rekan-rekan barunya, tentang makan malam di restoran mahal, dan rencana besar yang ingin ia ajukan ke dewan direksi. Tapi tak sekalipun ia menyebut namaku. Tak sekalipun ia bertanya tentang hariku. Aku, Nadira, hanya jadi penonton dalam hidupnya yang sekarang berkilau. Suatu malam, Fahri pulang dengan langkah ringan. Ia membanting jas ke sofa dan tersenyum lebar. Aku ketemu Bu Cynthia tadi di kantor. Dia bilang aku punya aura pemimpin. Nat, katanya aku punya visi yang kuat. Orang kayak dia yang aku butuh sekarang, yang ngerti dunia aku. Aku yang tengah membereskan gelas hampir menjatuhkannya. Maksud kamu apa, Fahri? Ia hanya mengangkat bahu dan berjalan menuju kamar. Enggak apa-apa. Aku cuma cerita. Dan aku terdiam. Lagi-lagi, aku yang dulu selalu jadi tempatnya pulang, kini hanya jadi bayangan di sudut rumah. Padahal aku masih di sini. Masih menjadi istrinya. Masih mendukungnya, meski dari balik diam yang makin menyesakan. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di sofa, menatap langit-langit yang mulai retak. Kepalaku penuh dengan pertanyaan yang tak pernah berani kutanyakan padanya. Apa masih ada aku di masa depannya? Atau, aku hanya alat yang sudah tak terpakai? Keesokan paginya, Fahri keluar kamar dengan jas yang sama seperti sebelumnya. Parfum mahal, sepatu mengilap, dan tatapan yang seolah melupakan siapa aku. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, mencoba menjaga senyum meski hatiku runtuh perlahan. Re, kamu mau teh atau kopi? Tanyaku saat ia duduk di sofa, menatap ponsel. Gak usah. Aku udah ngopi tadi di kantor. Jawabnya singkat, nyaris tak melihatku. Aku meletakkan spatula perlahan, lalu duduk di depannya. Fahri, bicara sama aku. Ada masalah di kantor. Ia mendesah panjang, menyilangkan tangan di dada. Aku pikir-pikir, kita gak bisa lanjut bareng lagi, Nat. Jantungku seakan berhenti berdetak. Apa maksud kamu? Tanyaku dengan suara gemetar. Iya, aku sekarang direktur. Hidupku udah beda. Aku ketemu orang-orang besar, yang punya kelas. Dan kamu gak cocok lagi di dunia aku. Aku menatapnya tak percaya. Aku malu. Nat, malu bawa kamu ke acara kantor, ke depan klien. Kamu gak selevel lagi. Waktu seolah berhenti. Suara hujan di luar makin keras, menyamarkan gemuruh hatiku yang hancur. Kamu serius mau cerai? Bisikku. Fahri menatapku dengan dingin. Iya. Aku butuh istri yang bisa sejalan sama hidupku sekarang. Bukan ibu rumah tangga yang cuma bisa masak dan nyapu. Maaf, Nat, tapi kamu bukan itu lagi buat aku. Lalu, dengan suara pelan tapi menusuk, ia menambahkan, aku udah dekat sama seseorang. Namanya Cynthia. Dia cerdas, cantik, ngerti dunia aku. Dia pas buat aku. Air mataku mengalir tanpa bisa kucegah. Jadi kamu buang aku? Setelah semua yang aku kasih? Tanyaku pelan.
Fahri hanya mengangguk. Aku udah siap. Besok aku kirim surat cerai. Barang-barangku udah aku kemas. Rumah ini buat kamu. Aku gak butuh lagi. Ia berdiri, masuk ke kamar, dan menutup pintu. Aku duduk di sofa. Tubuhku gemetar. Di dapur, wajan masih menyala. Tapi aku tak peduli. Aku hanya bisa menatap kosong keluar jendela. Hujan yang membasahi kaca, seakan mencerminkan hatiku yang tak berdaya. Namun satu hal yang Fahri tak tahu. Aku adalah Nadira Ayuning Tias, pewaris tunggal dari PT Arta Jaya. Dan badai yang ia ciptakan akan segera berbalik arah. Pagi itu, langit masih kelabu. Kabut tipis menyelimuti jalanan kompleks perumahan yang mulai sepi. Di tangan kiriku, ada dua benda kecil yang menyimpan kenangan paling dalam. Cincin pernikahan yang dulu disematkan Fahri di jariku dan kunci rumah ini. Keduanya kini seperti benda asing. Tak punya makna yang sama lagi. Fahri benar-benar pergi. Dua koper besar sudah ia bawa keluar rumah sejak fajar. Tak ada pamit. Tak ada sisa ragu di wajahnya. Ia bahkan tak menoleh ketika mobil putihnya perlahan menjauh di tengah kabut pagi. Yang ia tinggalkan hanya keheningan, dan aku yang berdiri di ambang pintu dengan dada kosong. Aku menutup pintu, menyandarkan tubuhku ke dinding. Air mataku jatuh perlahan, bukan karena kehilangan Fahri, tapi karena akhirnya aku sadar, cinta yang kubangun selama ini adalah panggung sandiwara satu arah. Namun di dalam diriku, ada bara kecil yang mulai menyala. Bara yang tak ingin lagi ditindas. Bara yang akan membawaku menuju satu titik yang selama ini kusembunyikan. Aku berjalan ke kamar, membuka lemari tua yang masih menyimpan pakaian-pakaian lamaku. Di balik tumpukan baju sederhana, tersembunyi kotak kayu kecil yang selama bertahun-tahun tak pernah kusentuh. Jemariku menggigil saat membukanya. Di dalamnya, ada seuntai kalung emas dengan liontin huruf B, inisial ayahku, Bagus Ayuning Tias, dan sebuah amplop tua berisi dokumen warisan PT Arta Jaya yang sudah dilegalisasi. Semua harta, saham, dan kendali penuh atas perusahaan itu ada di tanganku. Aku menatap surat-surat itu lama, lalu bergumam, "Ayah, aku gak bisa sembunyi lagi." Tanganku gemetar saat mengetik pesan untuk Bu Sekar Larasati. "Tante, aku siap. Besok aku ke kantor. Tolong siapkan semua." Tak lama kemudian, balasan masuk. "Alhamdulillah. Aku bangga padamu, Nadira. Dunia harus tahu siapa kamu." Hari itu juga, aku mulai berkemas. Bukan dengan air mata, tapi dengan tekad. Dengan tabungan kecil yang selama ini kusembunyikan, sebagian dari warisan yang tak pernah kugunakan, aku menyewa sebuah apartemen kecil di pusat kota. Tak mewah, tapi cukup nyaman dan dekat dengan kantor pusat PT Arta Jaya. Aku tinggalkan rumah ini, bukan karena kalah, tapi karena aku tak ingin lagi hidup dalam bayangan seseorang yang tak pernah benar-benar melihatku. Di sisi lain kota, Fahri Mahendra duduk santai di sofa kulit mahal apartemen barunya. Di tangannya segelas anggur merah, dan di sampingnya, Cynthia Adistia duduk dengan gaun merah menyala dan tawa yang menggema di antara dinding kaca tinggi. "Aku bilang sama kamu kan, Chen? Ini baru awal. Aku bakal jadi bintang di PT Arta Jaya," kata Fahri sambil tertawa puas. Cynthia mengangguk pelan, mengangkat gelasnya. "Kamu memang pantas dapat yang lebih baik, Fahri. Dan kamu sekarang bebas dari istri yang gak selevel itu." Mereka tertawa. Tapi yang mereka tidak tahu adalah bahwa dunia yang sedang mereka rayakan itu berada dalam genggaman perempuan yang baru saja mereka remehkan. Aku, Nadira Ayuning Tias, tak lagi berdiri di dapur rumah kecil sambil menanti cinta yang palsu. Aku sedang berjalan menuju panggung besar. Dan saat tirai itu terbuka, mereka akan tahu siapa yang sebenarnya punya kuasa. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin kecil apartemen baruku. Cermin itu tidak semahal milik Fahri, tapi pantulan yang kulihat hari ini berbeda. Aku,
Nadira Ayuning Tias, memakai blazer hitam sederhana, jilbab abu yang rapi, dan sepatu datar. Bukan untuk tampil mencolok, tapi untuk menegaskan, aku siap. Hari ini, aku melangkah ke kantor pusat PT Arta Jaya bukan sebagai istri yang dibuang, tapi sebagai pewaris tunggal. Sesampainya di lobi, Bu Sekar Larasati sudah menungguku. Matanya berbinar saat melihatku melangkah mendekat. Kamu cantik sekali hari ini. Tegas tapi anggun, ucapnya sambil menggenggam tanganku erat. Aku hanya tersenyum kecil. Tante, kita mulai langkah pertama. Kami masuk ke ruang direksi. Beberapa anggota dewan sudah hadir. Aku memperkenalkan diri singkat, lalu duduk mendengarkan laporan tentang kinerja perusahaan. Nama Fahri Mahendra disebut beberapa kali, disandingkan dengan pujian, bahwa ia ambisius, penuh ide, dan cepat bekerja. Tapi aku tahu, pujian tanpa karakter adalah jebakan yang manis. Setelah rapat, Bu Sekar mengajakku makan siang di kantin karyawan. Saat sedang menunggu pesanan, aku mendengar dua staf bergosip di belakangku. Kamu denger gak? Pak Fahri sama Bu Sintia tuh deket banget katanya. Beneran udah cerai ya dia dari istrinya? Kasihan istrinya. Tapi ya, gimana ya? Sekarang kan Pak Fahri udah jadi orang besar. Aku menahan senyum, menunduk. Bu Sekar menyentuh lenganku. Sabar, Nadira. Orang-orang cuma lihat permukaan. Aku menoleh dan berkata, aku baik-baik saja. Tante, aku cuma sedang menyimpan langkah. Malam itu, di apartemenku yang kecil tapi tenang, aku membuka laptop. Di layar, ada laporan-laporan yang dikirim Bu Sekar, termasuk rencana proyek besar dari Fahri, yang dia banggakan seminggu terakhir. Aku membaca setiap angka, mencatat dengan pena merah. Proyek itu ambisius, tapi juga gegabah. Anggarannya sangat besar. Jika gagal, bisa merugikan perusahaan miliaran. Aku mengetuk-ngetuk pulpen di meja, lalu mengangkat ponsel, dan menelpon Bu Sekar. Tante, proyek Fahri besok dia presentasi, kan? Iya. Dia semangat banget. Tapi aku lihat risikonya gila-gilaan. Kamu mau aku lakukan apa? Aku menarik napas panjang. Biarkan dia presentasi. Tapi, beri instruksi ke Pak Rahmat dan Pak Dimas. Suruh mereka tanya soal teknis yang paling sulit. Aku mau lihat seberapa jauh dia bisa bertahan. Ada jeda sebentar di ujung telepon. Lalu tawa kecil dari Bu Sekar. Wah, kamu mulai main cerdas, ya? Belum waktunya dia tahu siapa aku. Tante, biar dia nikmati panggungnya dulu. Sebelum aku tarik semua karpet dari bawah kakinya. Esoknya, ruang rapat besar di lantai 20 dipenuhi jajaran direksi. Fahri Mahendra berdiri di depan proyektor, dengan jas hitam rapi dan senyum percaya diri. Slide demi slide ditampilkan. Grafik, angka-angka ambisius, visi ekspansi ke pasar internasional. Aku yakin keuntungan kita bisa naik 2 kali lipat dalam 1 tahun. Serunya mantap. Pak Rahmat mengangkat tangan. Fahri, anggaran proyek ini sangat besar. Hampir 2 kali dari standar. Kamu udah siap? Fahri tersenyum, walau mulai tampak gugup. Risikonya memang ada, Pak. Tapi saya yakin pasar akan menerima. Saya sudah riset kecil-kecilan. Riset kecil-kecilan. Pak Dimas mengangkat alis. Kamu punya simulasi keuangan detail? Atau ini hanya proyeksi? Ruang rapat mendadak hening. Wajah Fahri menegang. Datanya masih dalam proses, Pak. Tapi kita nggak bisa buang waktu dengan hal yang belum siap, Fahri, kata Pak Rahmat tajam. Saya khawatir kamu gegabah. Fahri menelan ludah. Pak, saya jamin ini bakal sukses. Percaya sama saya. Saya sudah buktikan kapasitas saya. Tapi tak ada suara yang menyahut. Rapat berakhir canggung. Fahri keluar ruangan dengan langkah cepat.
Di lorong, ia menendang dinding pelan, menggertakkan gigi. Apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba mereka gak percaya? Yang dia tak tahu. Semua pertanyaan itu adalah jebakan kecil yang kutabur, satu demi satu. Sore itu, aku duduk di sebuah kafe kecil dekat kantor pusat. Jendela besar di sisi kiriku memperlihatkan lalu lintas yang padat, orang-orang berlalu lalang, dan gedung-gedung tinggi yang mengapit langit Jakarta yang mulai murung. Di depanku, Bu Sekar Larasati datang dengan senyum lebar dan 2 cangkir kopi. Liv, tadi Fahri kelimpungan banget di rapat. Pak Rahmat dan Pak Dimas benar-benar bikin dia basah keringat. Kamu beneran tahu caranya bikin dia pusing 7 keliling, katanya sambil tertawa kecil. Aku menyesap kopi perlahan, lalu berkata pelan, aku kasih dia panggung, Tante. Biar dia merasa menang dulu. Tapi dia gak tahu. Lantainya udah mulai retak. Bu Sekar memandangku lama. Kamu harus hati-hati, Nadira. Fahri itu ambisius, tapi juga licik. Kalau dia sadar ada yang mainin dia bisa menyerang balik. Aku mengangguk. Makanya aku sabar. Aku gak akan buru-buru. Aku mau dia jatuh karena langkahnya sendiri, bukan karena dorongan dari aku. Malam itu, Fahri pulang ke apartemen mewahnya dengan wajah kusut. Cynthia menyambutnya di depan pintu dengan senyum manis. Tapi ekspresi Fahri suram. Aku gak ngerti, Chen. Kenapa direksi tiba-tiba nyerang aku begitu? Padahal kemarin mereka muji-muji aku. Cynthia memeluknya dari belakang. Tenang, sayang. Mungkin mereka cuma ngetes kamu. Besok kamu bawa semua data lengkap. Buktiin aja. Fahri mengangguk pelan, tapi matanya menyimpan keraguan. Ia tak tahu bahwa semua ini sudah dalam kendaliku. Aku tak butuh balas dendam. Aku hanya ingin kebenaran menemukan jalannya sendiri. Dan kebenaran selalu datang saat seseorang sedang berdiri paling tinggi. Di gedung pusat PT Arta Jaya, acara gala tahunan perusahaan digelar mewah. Gedung lantai 20 disulap menjadi ruangan pesta, dengan lampu gantung kristal, pelayan berseragam, dan meja-meja panjang berisi hidangan kelas atas. Aku datang malam itu. Gaun hitam sederhana namun elegan yang kupakai adalah pinjaman dari Bu Sekar. Rambutku ditata rapi, jilbab sutra abu-abu senada menggantung anggun di bahuku. Aku bahkan gak bisa percaya ini kamu, Nadira. Cantik banget malam ini. Puji Bu Sekar di sebelahku. Aku tersenyum kecil. Malam ini bukan soal penampilan, Tante, tapi tentang kehadiran. Dari kejauhan, aku melihat Fahri bersama Cynthia. Mereka tertawa, minum anggur, berbincang dengan rekan-rekan direksi seolah dunia benar-benar ada dalam genggaman mereka. Fahri mengangkat gelas dan berkata lantang, proyek yang kemarin itu cuma salah paham kecil. Besok saya bakal presentasi ulang. Semua direksi bakal terkesima sama visi saya. Cynthia menepuk pundaknya. Kamu memang bintang, Fahri. Aku tak menegur. Aku hanya berjalan pelan melewati mereka. Aroma parfumnya masih sama. Tapi ketika dia mencium aroma parfummu, aromaku, ia menoleh. Matanya bertemu dengan mataku sesaat. Ada kerutan di dahinya. Seperti mencoba mengingat, tapi Cynthia segera menarik tangannya untuk berfoto bersama. Res, ayo foto bareng. Di depan backdrop itu bagus. Dan aku pun berlalu. Beberapa karyawan mulai membisikkan sesuatu. Kamu lihat wanita di pojokan itu? Katanya tamu penting banget. Iya, tadi aku lihat Pak Rahmat ngobrol sama dia. Kayak takut salah ngomong. Aku mendengarnya. Tapi aku tetap diam. Biarkan mereka menebak. Aku ingin Fahri merasa aman, sampai dia gak bisa lari lagi. Tiba-tiba, seorang staf berlari masuk ruangan. Wajahnya pucat. Ia menghampiri Pak Rahmat dan berbisik cepat. Seketika ekspresi Pak Rahmat berubah tegang. Ia menepuk gelas dengan sendok. Mohon maaf semuanya. Ada kabar darurat.
Salah satu vendor proyek pemasaran melaporkan belum menerima pembayaran sesuai janji. Ini menyangkut divisi yang dipimpin Pak Fahri Mahendra. Semua kepala menoleh. Fahri berdiri tergagap. Itu gak mungkin. Saya udah atur semuanya. Pak Rahmat menatap tajam. Kalau vendor bikin laporan resmi, reputasi perusahaan bisa hancur. Besok pagi kita rapat darurat. Kamu harus jelaskan semuanya. Cynthia memegang lengan Fahri, berbisik. Tenang, kita cari solusi bareng. Tapi wajah Fahri tegang, mulutnya bergetar. Dari sudut ruangan, aku tersenyum tipis. Skandal kecil ini bukan kebetulan. Ini hanya satu dari banyak jebakan yang sudah kutanam. Dan malam ini, di puncak yang ia kira miliknya, retakan itu mulai terbuka. Pagi itu, suasana di lantai 20 gedung PT Arta Jaya terasa lebih berat dari biasanya. Awan mendung menggantung di luar jendela kaca besar, seolah mencerminkan tekanan yang melingkupi ruang rapat darurat pagi ini. Para direksi duduk dengan wajah tegang. Di ujung meja, Fahri Mahendra berdiri dengan tumpukan dokumen dan wajah yang pucat pasi. Di luar ruangan, karyawan berbisik-bisik. Katanya proyek barunya Pak Fahri bermasalah. Dengar-dengar, dana vendor dialihkan. Sementara itu, aku, Nadira Ayuning Tias, duduk di ruang observasi kecil yang tersembunyi di balik dinding kaca satu arah. Tanganku menggenggam cangkir teh hangat. Di sebelahku, Bu Sekar Larasati duduk dengan tangan menyentuh lenganku pelan. Kamu yakin, Nadira? Bisiknya. Aku mengangguk perlahan. Sudah waktunya. Tapi belum untuk wajahku. Hari ini, biar ia jatuh dulu. Di dalam ruang rapat, Pak Rahmat membuka suara. Fahri, kami sudah dapat laporan vendor bahwa pembayaran proyek kamu tidak sesuai perjanjian. Setelah kami telusuri, ada dana yang dialihkan ke pos lain tanpa persetujuan. Fahri berdiri gemetar. Itu strategi sementara. Pak, saya mau optimalkan dana. Tanpa persetujuan, potong Pak Rahmat dengan suara tajam. Kamu direktur, bukan raja. Kamu gak bisa main atur sendiri perusahaan ini. Pak Dimas menambahkan, dan ini bukan satu-satunya. Kami juga dapat laporan dari tim keuangan. Ternyata banyak transaksi pribadi ditutupi dengan dana operasional divisi. Ruangan sunyi. Bahkan suara detak jam terdengar jelas. Fahri menoleh ke arah Cynthia yang duduk di kursi pengamat. Tapi wanita itu hanya menunduk, pura-pura sibuk mencatat. Pak Rahmat membuka map merah di hadapannya. Dan ini, bukti lain. Laporan internal tentang kegagalan kamu dalam presentasi sebelumnya. Data tidak lengkap. Analisis asal-asalan. Fahri, ini bukan cuma soal ambisi. Ini soal integritas. Fahri maju setengah langkah. Nadanya memohon. Pak, saya bisa benerin. Tolong kasih saya kesempatan. Pak Rahmat menatapnya tajam. Kesempatan itu sudah kamu sia-siakan. Mulai hari ini, kamu diberhentikan dari jabatan sebagai Direktur Divisi Pemasaran. Semua fasilitas perusahaan ditarik. Jika ada unsur pelanggaran hukum, kami akan bawa ke jalur hukum. Fahri terdiam. Matanya berkaca-kaca. Pak, saya mohon. Tidak ada lagi, Fahri, ucap Pak Dimas dingin. Kamu nyanyi terlalu tinggi. Dan sekarang kamu jatuh. Ia berjalan keluar ruangan dengan jas kusut dan kemeja basah oleh keringat. Di dalam ruang kecil, aku berdiri, menatap kepergiannya lewat kaca. Tak ada rasa puas. Hanya keheningan aneh di dadaku. Bu Sekar menatapku lama. Dia hancur karena kamu. Aku menggeleng. Dia hancur karena kesalahannya sendiri. Malam itu, Fahri kembali ke apartemen mewahnya, yang tak lama lagi akan ia tinggalkan. Fasilitas akan ditarik. Dunia yang ia bangun mulai runtuh. Ia duduk di tepi ranjang, membuka ponselnya, dan menghubungiku. Nadira, ini aku. Suaranya parau.
Aku menjawab dingin. Ada apa? Aku dipecat. Semuanya hancur. Aku gak tahu harus gimana. Aku terdiam sejenak. Lalu berkata, kamu yang pilih jalan itu, Fahri. Aku gak bisa bantu kamu. Klik. Telepon ku tutup. Di balkon apartemenku, angin malam membawa aroma hujan yang akan datang. Ini belum akhir. Besok, aku akan melangkah ke panggung utama. Bukan sebagai istri yang dibuang, tapi sebagai pemilik perusahaan yang pernah ia sombongkan. Pagi itu, suasana di kantor pusat PT Arta Jaya berbeda. Tak ada lagi kabar tentang Fahri Mahendra yang kemarin jadi bintang di ruangan ini. Yang ada hanyalah bisik-bisik tentang pemecatan, tentang skandal, dan tentang seorang tamu misterius yang disebut-sebut punya kuasa lebih tinggi dari direksi. Aku, Nadira Ayuning Tias, berdiri di luar ruang rapat utama. Blazer abu-abu yang kupakai pas di tubuhku, rok panjang senada, dan jilbab sederhana tapi rapi memberi kesan tenang sekaligus berwibawa. Di tanganku, sebuah map berisi dokumen warisan dari ayahku, Pak Bagus Ayuning Tias. Semua yang akan membuka kenyataan besar hari ini. Bu Sekar menggenggam lenganku. Ini saatnya. Kamu siap? Aku mengangguk. Sudah tak ada alasan untuk bersembunyi lagi. Di dalam ruang rapat, para direksi duduk dengan raut serius. Pak Rahmat berdiri membuka sesi. Setelah kejadian kemarin, kita harus segera menstabilkan perusahaan. Tapi hari ini, kita juga kedatangan seseorang yang, boleh saya katakan, punya peran besar dalam PT Arta Jaya. Pintu terbuka. Aku melangkah masuk. Langkahku mantap. Meski jantungku berdegup cepat. Semua mata tertuju padaku. Beberapa bingung, beberapa penasaran, beberapa tampak menebak-nebak. Aku berdiri di depan meja panjang itu, meletakkan map di atas permukaan kayu mengilap, lalu membuka suara dengan tenang. Selamat pagi, Bapak dan Ibu Direksi. Mungkin sebagian dari Anda mengenal saya sebagai Nadira, konsultan lepas yang kadang hadir dalam forum informal. Tapi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri dengan sebenar-benarnya. Aku membuka map, mengeluarkan dokumen warisan yang sudah dilegalisasi. Saya Nadira Ayuning Tias, putri dari almarhum Pak Bagus Ayuning Tias, pendiri dan pemilik saham mayoritas PT Arta Jaya. Sesuai wasiat beliau, saya adalah pewaris tunggal perusahaan ini. Ruangan terdiam. Pak Rahmat menunduk melihat dokumen. Pak Dimas melirik ke arah Bu Sekar yang hanya mengangguk kecil. Saya yang meminta Bu Sekar mengawasi Fahri dari dalam. Saya juga yang meminta pertanyaan teknis dalam presentasi kemarin. Karena saya ingin perusahaan ini bersih dari orang-orang yang menjual ambisi tapi mengabaikan tanggung jawab. Suasana tegang menggantung. Hingga tiba-tiba, pintu terbuka keras. Fahri masuk. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, jasnya tak lagi rapi. Ia tampak seperti bayangan dirinya yang dulu begitu sombong. Pak Rahmat, saya mohon satu kesempatan buat bicara. Ia terdiam saat matanya bertemu denganku. Aku menatapnya datar. Kamu ngapain di sini? Bisiknya pelan. Aku menjawab dingin. Ini PT Arta Jaya, Fahri. Perusahaan warisan ayahku. Dan kamu? Sekarang hanya tamu di sini. Fahri menoleh ke dokumen yang terbuka di meja. Wajahnya seperti meleleh dalam keterkejutan dan malu. Jadi, kamu yang selama ini. Pak Rahmat berdiri. Fahri, cukup. Nadira Hartono, maaf, Nadira Ayuning Tias, adalah pemilik resmi perusahaan ini. Kami sudah verifikasi semuanya. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Fahri menatapku. Matanya memohon. Kenapa kamu sembunyiin ini dariku? Nat, kamu biarin aku kerja keras. Jatuh, cuma buat balas dendam. Aku melangkah mendekatinya. Berdiri tepat di hadapannya. Aku gak balas dendam. Fahri, aku kasih kamu panggung.
Biar kamu bisa buktiin siapa kamu. Tapi kamu salah gunain itu. Ia terdiam. Aku berbalik menatap para direksi. Mulai hari ini, saya ambil alih kendali perusahaan ini. Kita akan bersihkan kekacauan yang ditinggalkan dan membawa PT Arta Jaya ke arah yang lebih bersih, lebih jujur, dan lebih kuat. Ruangan itu sunyi, lalu bergemuruh oleh tepuk tangan perlahan dari para direksi. Bu Sekar menepuk punggungku. Aku bangga padamu. Aku mengangguk, menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena hari itu, aku berdiri sebagai aku yang sebenarnya. Dan ini baru permulaan. Hujan turun deras malam itu. Di balik jendela apartemen kecil yang pengap dan redup, Fahri Mahendra terduduk lesu di kursi reot. Sofa kulit hitam, lampu gantung, dan balkon berpanorama kota kini hanya tinggal kenangan. Semua fasilitas perusahaan telah ditarik. Dunia mewahnya sirna secepat senyumnya tempo hari. Di tangannya, botol bir murahan sudah tinggal setengah. Matanya merah. Kosong. Dinding kamar mulai mengelupas. Atap bocor di salah satu sudut. Apartemen ini bukan hanya kecil, tapi juga sunyi. Sama seperti hidupnya sekarang. Livia. Nadira. Gumamnya lirih. Ia berdiri goyah, melangkah ke cermin kecil di sudut kamar. Sosok di sana bukan lagi direktur muda penuh percaya diri. Rambutnya berantakan, wajahnya tirus, lingkaran hitam di bawah mata seperti garis nasib yang gagal ditepis. Di saat bersamaan, ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar, Cynthia Adistia. Tangannya gemetar saat mengangkat. Tapi suara di seberang terdengar dingin dan jauh. Fahri, aku cuma mau bilang, aku gak bisa lanjut. Namamu sekarang tercemar, dan aku juga kena imbasnya di kantor. Maaf, tapi aku gak mau tenggelam bareng kamu. Klik. Sambungan terputus. Fahri menatap layar kosong ponselnya. Lalu tertawa kecil. Tawa yang getir. Putus asa. Ia melempar ponsel ke kasur. Lalu jatuh terduduk di lantai. Tangannya menutup wajah. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia terisak. Dunia tak lagi punya tempat untuknya. Kantor telah menutup pintu. Wanita yang ia banggakan pergi. Dan wanita yang ia buang, berdiri di puncak kekuasaan. Di sisi lain kota, aku duduk di apartemenku yang tenang. Laporan-laporan terbaru dari Pak Rahmat dan Pak Dimas menumpuk di meja kerja. Tapi malam ini aku tak membaca apapun. Mataku menatap langit malam di luar. Penuh refleksi. Ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk. Dari Fahri Mahendra. Liv, aku tahu kamu gak akan jawab. Tapi aku cuma mau bilang, aku nyesel. Aku nyesel karena gak lihat kamu apa adanya. Karena buang kamu pas kamu satu-satunya orang yang nyanyi buat aku. Aku harap kamu bahagia meskipun aku gak ada di hidupmu lagi. Aku membaca pelan. Menatap pesan itu lama. Tapi tak membalas. Kupalingkan wajah keluar jendela. Hujan masih turun. Tapi di dalam diriku, sudah tidak ada badai. Hanya kedamaian. Aku sudah selesai menangis. Sudah selesai berharap. Dan yang paling penting, aku sudah selesai menunggu pengakuan dari seseorang yang tak pernah layak memiliki hatiku. Malam itu, aku tahu pasti. Aku telah melepaskan masa lalu. Dan tak akan pernah menoleh ke belakang. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku, Nadira Ayuning Tias, mengambil alih kendali PT Arta Jaya. Sejak hari itu, langkah-langkah perubahan tak pernah berhenti. Dari membereskan jejak Fahri Mahendra yang ambisius tapi ceroboh, hingga membentuk ulang kultur kerja yang penuh integritas. Pagi ini, sinar matahari menyelinap lembut melalui jendela besar ruang kantorku di lantai tertinggi gedung Arta Jaya. Di meja kayu mahoni yang mengkilap, berdiri plakat kecil bertuliskan, Nadira Ayuning Tias, Presiden Direktur PT Arta Jaya. Aku menatap keluar jendela.
Kota Jakarta membentang luas. Gedung-gedung pencakar langit tampak seperti saksi bisu perjalanan panjangku. Dulu aku hanya perempuan yang dianggap tak layak berdiri di dunia bisnis, hanya karena aku memilih jalan sederhana. Tapi kini, aku memimpin. Tepukan lembut di pintu membuatku menoleh. Bu Sekar masuk sambil membawa map laporan dan secangkir teh hangat. Selamat, Nadira. Hari ini kita resmi masuk daftar 10 besar perusahaan paling berpengaruh tahun ini, katanya sambil tersenyum bangga. Aku mengangguk. Terima kasih, Tante. Tapi ini bukan hanya karena aku. Ini kerja keras tim. Semua orang yang percaya bahwa integritas bisa mengalahkan segalanya. Termasuk rasa sakit hati, bisik Bu Sekar dengan mata teduh. Aku menatapnya, lalu tersenyum kecil. Rasa sakit itu justru jadi fondasi paling kokoh. Tante, kalau tak dihancurkan oleh Fahri, mungkin aku tak akan berdiri di sini. Malam itu, aku berdiri di atas panggung penghargaan. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema. Trofi berkilau di tanganku, sementara lampu-lampu menyinariku dari segala arah. Aku bukan lagi wanita sederhana dengan blus pudar di dapur sempit. Aku adalah pemimpin, pewaris, perempuan yang memilih untuk tidak kalah oleh pengkhianatan. Terima kasih atas penghargaan ini, ucapku dari balik mikrofon. Kisah saya bukan tentang balas dendam, tapi tentang bagaimana seseorang bisa bangkit saat disangka paling lemah. Di sudut kota yang jauh dari panggung kemewahan itu, Fahri Mahendra menatap layar televisi di warung kecil. Wajahku muncul di sana, mengenakan blazer elegan, berbicara tenang dan percaya diri. Di meja depannya, semangkuk bakso hampir dingin. Tak disentuh. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang sudah lama kehilangan kehangatan. Matanya cekung. Bajunya kusam. Rambutnya tak lagi disisir seperti dulu. Air mata mengalir diam-diam saat dia mendengarku berkata, "Kita tidak bisa memilih masa lalu, tapi kita bisa memilih apakah kita akan tetap tinggal di sana atau melangkah maju." Ia menunduk. Di tangannya, ponsel tua menyala. Ia mengetik pelan. "Liv, kamu hebat. Aku bangga. Meski aku gak pantas bilang begitu. Maaf, dan selamat." Ia menekan tombol kirim. Tapi aku tak membalas. Di balkon apartemenku, aku berdiri menatap langit malam yang cerah. Angin sepau-sepau membelai jilbabku pelan. Hatiku tenang. Tak ada lagi luka. Tak ada lagi dendam. Ponselku bergetar. Pesan dari Fahri. Aku membacanya. Lalu tersenyum kecil. Bukan karena rindu. Bukan karena iba. Tapi karena akhirnya, aku tahu. Aku sudah benar-benar sembuh. Aku mematikan layar. Lalu kembali masuk ke dalam. Hari esok menantiku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak menoleh ke belakang sama sekali. Dia pikir dunia akan selalu memujanya. Tapi tak pernah dia bayangkan, wanita yang ia buang adalah tangan yang menarik karpet di bawah kakinya. Dan kini, sang istri berdiri gagah di puncak, bukan karena membalas, tapi karena memilih untuk bangkit. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Kalau kamu terinspirasi oleh kekuatan seorang perempuan dalam cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan tulis di komentar, apa pelajaran paling besar yang kamu dapat dari cerita ini? Doa terbaik buat kalian semua yang sudah support channel ini. Semoga rezekinya dilipat gandakan, urusannya dimudahkan, dan hatinya selalu tenang. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.